Persik gini lagi ngapain? Jadi ceritanya bulan-bulan ini bulan buat aku khususnya untuk belajar tidur. Jadi aku memang khusus meluangkan waktu untuk belajar tidur yang optimal. Tidur aja buat belajar, tidur aja dipelajari ya. Kenapa sih? Kenapa? Jadi begini, kita mak-mak ya, katanya sih mak-mak itu banyak banget kerjanya, banyak banget aktivitasnya, nggak tahu tuh benar nggak sih? Coba. Hai, hai Momo Ayu, benar nggak sih emak-emak itu banyak kerjaan? Ini aku pakai filter pembesar bibir, lihat di bibirku auto tebal. Jadi kira-kira sebelum aku mau suntik bibir jadi tahu ya penampakan bibirku itu kalau begini cantik atau tidak. Jadi ceritanya bulan-bulan ini bulan buat aku khususnya untuk belajar tidur. Jadi aku meluangkan waktu untuk belajar tidur yang optimal. Tidur aja buat belajar, tidur aja dipelajari ya. Nah, kenapa sih? Jadi begini, kita mak-mak ya, katanya sih mak-mak itu banyak banget kerjanya ya, banyak banget aktivitasnya, nggak tahu tuh bener nggak sih? Coba. Hai Momo Ayu, bener nggak sih emak-emak itu banyak kerjaan, ya, tulis dulu ya, tidak, ya nggak sih? Nah, mama itu banyak kerjaan nggak sih? Kelihatan polingku nggak? Ya. Wah, not publish piye iki? Oh, publish, benar. Jadi benar nggak sih mama itu banyak kerjaan ya? Astagfirullahaladzim bibirku. Banyak kerjaan sehingga dia mengerjakan apa aja, kemudian kelelahan dan akhirnya bingung. Setelah bingung kerjaannya nggak kelar semua. Jadi begitu. Kemarin sih ada yang bikin status kayak gitu dan sebenarnya itu banyak beberapa sih mama punya kendala kayak gitu ya. Nah, kenapa sih? Tentunya kita itu mama kadang-kadang ngelakuin rutinitas yang itu-itu aja. Sehingga kurang ngerti prioritasnya itu apa sebenarnya. Dalam satu hari itu kamu itu prioritasnya apa gitu ya, ditulis, dicari kertas. Dan itu prosesnya tidak sehari jadi ya. Semua punya waktu masing-masing gitu. Sehari jadi jadi dilihat ya, kertas itu diambil kemudian sorry kertas itu diambil dicoret-coret gitu. Nah, kertas dicoret-coret gitu kan, diisi gitu kan, folio kas diisi. Siapa yang belum bayar diisi. Bangun pagi saya ngapain ya kan, masak berapa jam, setengah jam, kemudian ini apa, nonton TV, nonton drakor apa hingga tidur. Nah, biasanya kemudian hari esoknya apakah sama sih gitu, hari esoknya, hari ini hari apa sih sampai lupa deh. Hari Selasa ya, hari Selasa jadwalnya aku ngasih materi postpartum ya kan, habis ini ngasih materi postpartum berapa menit gitu. Nah, apakah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin sampai Jumat aja deh, itu sama kayak gitu aja? Nah, sama kayak gitu aja atau kok random banget gitu, kok nggak ada teraturnya, bolak-balik? Nah, berarti mak perlu bikin prioritas ya. Jadi apa, sehingga ketika kita tahu prioritasnya, kita lebih optimal apa dulu yang penting dikerjakan dan apa yang punya manfaat yang paling banyak. Nah,
ketika ada prioritas, biasanya tuh yang di konten-konten tuh cari 5 prioritas teratas apa sih, nah itu yang digenjot. Kemudian yang lain itu bisa kita turunkan standarnya ya. Kadang-kadang kita mak-mak itu ngerasa semua bisa dihandle sendiri supaya super powernya tinggi, supaya superwoman gitu. Nah, jadi hal-hal yang misalkan ya anak-anak sudah balita, tapi kita terus yang beresin mainan, kenapa sih gitu? Itu bisa diturunin aja urutan prioritasnya. Kita bisa ajak anak kerja sama, kita bisa turunkan standar kerapiannya dulu, sehingga tenaga kita nggak terforsir banyak. Karena taruhlah saya punya kamar bermain sendiri, itu di situ isinya mainan. Jadi kalau udah mainan aktif dua-duanya melek gitu ya kayak kapal pecah. Jadi kalau aku ngurusin satu ruangan itu ya bisa 1 harian, jadi nggak kelar-kelar kan. Jadi makanya aku ngurusin itu khusus weekend aja. Jadi Senin sampai Jumat ya berantakan, Jadi saya bilang sama anak-anakku yang sudah balita, dia sudah ngerti 4 tahun dan 6 tahun, dia sudah ngerti. Jadi ketika kalian berantakin, maka usaha untuk beresin lebih besar. Artinya kalian mau senang-senang, misalkan mau nonton TV, lebih sedikit waktunya. Kalian mau nonton game, sedikit waktunya. Kenapa sih? Karena kamu buang-buang waktu untuk beresin. Jadi kita main seperlunya aja. Kadang-kadang kan kita random, kadang-kadang anak-anak itu random ya. Lihat ini, ditinggal lihat ini, jadi banyak sekali mainan. Itu contohnya. Nah emang kita itu mak-mak tuh kadang tuh ada fase males-malesnya. Jadi aku belajar tidur pun ini nggak mudah. Aku belajar tidur ini kenapa sih? Karena untuk optimalkan prioritas kerja aku. Ternyata aku banyak sekali hal-hal yang aku kerjakan dan itu nggak prioritas. Dan aku tipenya tidurku belum bisa optimal ya. Jadi istilahnya aku tuh jam tidurku tuh masih panjang. Karena men-setting ulang kayak gitu menurut aku lama sekali. Dan baru bisa belum 1 bulan ini. Dan aku belajar gimana sih tidur yang optimal, nap power, gimana sih tidur bisa di mana aja 10 menit staminanya bisa oke lagi, bisa semangat lagi. Dan aku masih proses seperti itu. Kenapa sih? Karena aku benar-benar ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak muspro ya. Jadi akibatnya 2-3 bulan saya nggak nonton drakor ya. Aku jarang sekali scrolling BTS. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, emak-emak itu yang merasakan seperti itu ya, merasakan kelelahan, banyak sekali yang dikerjakan, kemudian nggak optimal, nggak sesuai yang dia inginkan ya. Artinya efeknya apa sih? Marah-marah. Efeknya apa sih? Emosi. Kenapa sih mama nggak bisa istirahat sebentar aja? Kenapa sih kamu bisa diam nggak sih sebentar aja? Mama mau tidur sih, bisa nggak sih gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang salah dan perlu dievaluasi kita sendiri. Bisa nggak sih hal yang urutan prioritasnya rendah itu diminta bantuan ke orang lain ya. Kan sekarang sudah gampang ya, laundry ada, jasa setrika ada, apalagi jasa online, apalagi bersih-bersih rumah ada, jasa catering ada ya kan. Nah kalau ada pertanyaan muncul, saya belum bisa tuh bayarin semuanya, ya memang ada peras keringat ya, kita perlu itu sacrifice apa sih itu, kayak gitulah. Nah gitu ya.